Selamat sore semua anggota Asosiasi LPP Radio TV Indonesia, juga anggota grup Suara Nusantara. Saat ini Bang Hen berada di kediaman Bapak Rudiantara yang dulu pernah menjadi Menteri Kominfo Republik Indonesia. Dan saya tepat jam 11 tiba di kediaman beliau. Sudah panjang lebar kita bercerita baik masalah LPPL Indonesia, baik masalah situasi Indonesia yang saat ini dilanda pandemi COVID-19. Ya, mungkin saatnya sebagai kesan kita bahwa beliau ini masih ada di tengah-tengah kita, khususnya di insan LPP Radio TV Indonesia. Saya akan mewawancarai beliau, apakah beliau mungkin ada pencerahan atau pesan khusus baik LPPL maupun situasi Indonesia yang masih dilanda masa sulit, yaitu musibah COVID-19. Ya, saya udah di rumah beliau ini ya. Ntar lagi saya akan mewawancarai. Ya, selamat sore Pak Rudiantara. Ini ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rudi, kita ada dua grup asosiasi dan grup Suara Nusantara. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada seluruh anggota, baik masalah perkembangan radio LPP Indonesia, juga situasi masa pandemi saat ini, Pak Rudi. Radio sebagai media di Indonesia itu tidak akan hilang, ya. Artinya tetap ada. Walaupun memang preferensi masyarakat akan berubah, menggunakan media-media lain yang lebih interaktif, yang lebih atraktif secara konten. Walaupun radio secara konten juga bisa meningkatkan ataupun memiliki konten-konten yang atraktif. Namun datangnya teknologi, perubahan perilaku di masyarakat ini akan mempengaruhi keberadaan radio. Ya. Contoh misalkan ya, dengan teknologi yang ada sekarang, radio tidak perlu, ini terlepas daripada apakah radio swasta, apakah radio lokal dan lain sebagainya. Cara kita bersiaran pun istilahnya dari kamar pun sekarang bisa streaming. Nah, kita yang mau mendengarkan radio di seluruh dunia, kita pakai radio garden, mau radio dimanapun seluruh dunia ada di ponsel kita. Akibat teknologi, preferensi pasti berubah. Karena apa? Karena informasi ini datangnya seperti gelombang, bahkan seperti kadang-kadang seperti tsunami. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah terhadap konten, bagaimana kita menyaring konten. Kadang-kadang konten itu ada yang disinformasi, ada yang tidak benar berupa hoax dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya peran dari radio, khususnya radio lokal. Ya, karena radio lokal didanai juga oleh antara lain oleh Pemda masing-masing, tentu kepentingan lokal didahului. Dan saya berharap peran radio lokal, peran teman-teman dari LPPL dan televisi ini juga sebagai istilahnya bukan hanya penyaring, tapi semacam jadi clearing house dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Disitulah sebetulnya peran radio, karenanya eksistensinya masih tetap akan ada radio ini. Kemudian kedua, dalam konteks COVID ini, bisnis turun karena dipengaruhi, ekonomi dipengaruhi juga turun. Indonesia kita memasuki resesi. Nah, kalau kita di lapangan itu bahasa-bahasa tingkat tinggi, katakan kalau di lapangan adalah sebenarnya daya beli masyarakat menurun, daya beli kita ini menurun. Akibatnya apa? Akibatnya aktivitas bisnis, aktivitas radio pun mungkin terganggu. Tapi kalau misalkan radio lokal yang sepenuhnya didanai oleh APBD, rasanya tidak terganggu. Nah, pada umumnya karena aktivitas bisnis ekonomi dari radio terutama swasta menurun, ya yang masang iklan juga menurun karena memang kemampuan orang yang pasang iklan juga menurun gitu ya. Yang beli barangnya juga menurun kemampuannya, daya belinya, daya bayarnya. Jadi iklan pun menurun juga gitu loh. Nah,
akan ada banyak ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Kita manfaatkan untuk aktivitas sosial yang berkaitan dengan COVID, terutama berkaitan dengan sosialisasi bagaimana kita menghadapi yang namanya COVID ini. Ya, katakanlah uh, disiplin kesehatan 3M, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu bisa dimanfaatkan terus menerus. Saya kebetulan di GPM, gerakan pakai masker, ini ada beberapa teman-teman seperti Pak Agus Marto yang dulu Gubernur Bank Indonesia, Pak Sigit Pramono dulu di Rut BNI, Pak Eri Riana, dan banyak-banyak lagi, termasuk juga Gusmus, ya, ulama karismatik dari Jawa Tengah. Juga kita ini membuat aktivitas yang merupakan lembaga non-profit, ya, tapi memang tujuannya mensosialisasikan bagaimana kita disiplin menggunakan masker, namanya GPM, gerakan pakai masker. Nah, saya juga tawarkan mungkin kita bisa bekerja sama antara GPM dengan teman-teman LPPL ini, ruang-ruang kosong dimanfaatkan. Di Jakarta, di kota-kota besar banyak baliho yang sudah tidak lagi diisi oleh promosi dari produk-produk tertentu. Karena apa? Yang mau mempromosikan produknya tidak ada yang beli. Produknya ada, daya beli masyarakat juga turun. Akibatnya billboardnya kosong. Nah, daripada billboardnya kosong, mereka bahkan mengatakan isi saja dah. Yang kita mumpung kosong, ya kita seperti mumpung kita ada COVID kayak begini, kita eratkan tali persatuan, ya. Ini untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong tadi. Jadilah GPM diberikan kesempatan untuk menggunakan billboard yang istilahnya kosong, dan karena tidak ada yang pasang iklan. Nah, ini salah satu barangkali opsi yang kita bisa gali kerjasama antara GPM. Toh GPM juga bukan organisasi bisnis, bukan aktivitas yang mencari uang, aktivitas sosial, tujuan mensosialisasikan disiplin 3M3, khususnya bagaimana memakai masker. Dan juga kita juga sertakan beberapa aktivitas membagi masker seperti di pasar-pasar dan lain sebagainya. Karenanya selain nama-nama tadi, ada juga Ketua Asperindo, Asosiasi Pasar Indonesia, juga menjadi pengurus di sana. Dan ini sukarela gitu loh, kerjanya sukarela, dan saya rasa ini sangat baik, ya. Mumpung COVID, ya, bisnis juga toh tidak secerah tahun-tahun sebelumnya sebelum ada COVID, ya kita manfaat untuk sosial, ya, untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rudiantara. Ya, itu semua rekan-rekanku yang ada di Asosiasi LPP Radio TV Indonesia. Baru saja kita dengar tadi semacam informasi dari Bapak Rudiantara. Ya, semuanya nanti saya berikan untuk di grup agar kita tetap sama-sama dan selalu menjalin silaturahim baik kepada pejabat yang baru maupun pejabat yang lama. Ya, saya cukupkan saja. Saya Panghen dari kediaman Bapak Rudiantara di Jalan Sumeneb, daerah Menteng, Jakarta. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.